Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, kayak judul video ini, tim casingnya buat iPhone 16 Pro lagi dan S25 Ultra lagi. Brandnya itu datang dari Rhino Shield. Kalian pasti pernah dengar, ini casing juga lumayan pricey karena mereknya juga udah terkenal. Terus yang datang di tahun 2025 ini gue baru tahu kalau packagingnya seperti ini. Coklat, kardus, kayak bener-bener mirip kayak kotak makan kalau kata videografer gue. Nggak salah sih. Terus juga kita nggak kelihatan ya casingnya tuh bentukannya kayak gimana karena nggak ada gambar sama sekali nih. Tuh, polosan aja. Dan lucunya lagi, ini gue udah ngintip sedikit bagian dalam casingnya ya. Pas kita buka, modelnya kayak gini nih. Terus ada kertas. Bentukannya kayak amplop. Nah, tapi pas megang kertasnya, ini mirip-mirip kayak kalau kita beli nasi uduk ke depan gitu loh. Kalau nggak beli nasi kuning, biasa abang-abangnya atau ibu-ibunya tuh ngebungkus nasi pakai kertas nasi yang coklat gitu. Ini feelsnya mirip. Tapi bukan tanpa alasan sih. Mereka nih si Rhino Shield emang mengedepankan banget soal sustainability. Jadi packagingnya pakai bahan daur ulang, yang mana nih kalau nanti udah kita beli, kita pakai casingnya, kan dusnya pasti kalian buang. Nah ini jadi tidak menambah lagi limbah dunia. Jadi bisa didaur ulang buat bikin packaging yang lain gitu. Niatnya bagus kan? Dan ya udah, ini casingnya cuma ada 6, masing-masing 3 buat iPhone 16 Pro dan juga 3 buat S25 Ultra. Jadi kayaknya nggak kepanjangan banget durasinya. Jadi ya udah, mulai aja langsung dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia casingnya. Total masing-masing ada 3 S25 Ultra, iPhone 16 Pro. Kita bahas buat S25 Ultra-nya aja dulu ya. Ini total casingnya, bukan total ya. Maksudnya semuanya dusnya itu sama-sama aja. Dari depan nggak ada gambar sama sekali, cuma kardus coklat begini, Rhino Shield aja. Tapi kita bisa ngeceknya tuh dari label yang di belakangnya sini sih guys. Ini ada tulisannya tuh S25 Ultra clear case. Terus ini S25 Ultra juga apa tuh? Sama ini S25 Ultra apa tuh? Bacanya kayak gitu soalnya. Oke, ini kita taruh di sini dulu, sampingkan. Ini yang pertama dulu ya kita bahas ya. Ini tuh S25 Ultra Jelly Tin. Nah, tulisannya kayak gini. Sustainability banget emang. Daur ulang banget emang. Bungkusnya aja begini, lucu deh. Tuh ya, selosor kayak buka laci. Terus dikasih map. Kayak ada map gitu. Amplop padahal. Tuh. Kertas karton. Biasa buat bikin nasi uduk. Buat beli nasi uduk. Ini kayak gini gelatinnya ya. Wow, bentar. Wih, hardcase semua ini. Kirain gue kanan kiri atas bawahnya softcase, ternyata hardcase. Oh, kayak ini ada tambahan lagi kayak kartu apa tulisannya begini doang, males membacanya. Choose mono with Rhino, nice choice. Oke, nice choice kok nice choice, nice choice. Ya, dah kayak gini doang soalnya. Kita lihat beratnya berapa, ditimbang dulu sebentar. 43 gram bu anaknya. Oh ya udah 43. Oke, S25 Ultra dulu kita pasang. Bentar. Kok kayak ada plastik film pembungkusnya ini? Mana ya? Oh emang ada ya? Kayaknya ada sih. Iya guys, ada plastik pembungkusnya tuh, kelihatan dari bayang-bayangan tuh kan. Cuma biarin aja kayaknya nggak ngeganggu. Nempelnya bagus, nggak kayak plastik film yang di casing Cina sih. Ya udah langsung aja dipasang deh. Ya looksnya seperti ini, berasa tebal. Woi jatuh Amit. Untung udah pakai casing. Tuh guys, bulky. Nama bulky lumayan, jempol sama jari tengah nggak ketemu. Tombolnya, tombolnya nggak kliki tapi dep banget, enak cok. Enak cuy, maaf ketelepasan. Ini enak banget, tombolnya beneran. Gue baru ngerasain kayak begini. Nggak ada bunyi klik gitu loh, tapi
Ih mantep, mahal, berasa mahal, sumpah. Bagus ini. Terus lihat deh ketebalannya. Lihat apa namanya, handphonenya aja yang bagian belakang nih backdoornya segini ya. Terus masih ada tebel lagi gitu loh. Ini casing hardcase tapi tebel banget. Wah, detailnya ada apa lagi nih selain ini sebelah kanannya, sampingnya. Terus ini oke lah. Keluarin S Pen-nya kayak gampang. Terus juga pastinya presisi semua, nggak ada masalah. Sebelah kiri polosan ya. Oh, nggak ada ininya. Brandingannya di dalam tuh, Rhino Shield. Kelihatan kan? Nah, tuh kayak gitu. Sebelah atas mic doang. Udah. Enak banget tombolnya. Bentuk cutout kameranya kayak ngingetin casing-casing yang di S24 Ultra ya, huruf P gitu. Nih nggak langsung kena frame kamera, oke. Kalau tengkurap juga nggak langsung kena layarnya yang udah pakai tempered glass. Iyalah, orang ini bibir lebihannya tebel, dan lagian Rhino Shield. Rhino Shield dari dulu mantap juga ini. Tuh tebel juga bibir lebihannya. Tuh masih lebih tebel ketimbang frame kameranya ya. Aman guys, cakep-cakep. Kita coba MagSafe-nya. Oke, ngecas. Dan kuat. Mantap, 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 mantap. Orang kalau kita pakai ini casing nggak tahu nih kalau ini Rhino Shield. Itu loh, tapi tebel banget cuy. Kelihatan loh dari ini handphonenya, terus ini casing bagian belakangnya ngebungkusnya. Tebel banget tuh. Ngerti kan ya maksud gue ya, tuh tebel banget hitamnya tuh. Aman sih ini kalau dipakai mah. Gitu. Ya wis, lepasnya gimana? Agak mesti pakai tenaga hardcase soalnya. Dorong bagian kameranya. Oke. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Yang ini. Ini tipenya S25 Ultra Solid Suite. Solid Suite tulisannya. MagSafe compatible juga. Oke. Kita buka. Wow. Wih, iya ya. Gue ada mesin yang ini. Nah, ini Rhino Shield yang gue tahu bentukannya. Wah, keren. Wah, ini kayak gambar-gambar doodle gitu ya. Tuh kalau teman-teman lihat detailnya seperti ini gambar-gambar itu. Wah. Ya. Dan bagian belakangnya seperti ini detailnya. Tuh. Ini ada tulisannya Rhino Shield Protect Your World. Wih. Oh, dalamnya juga ini nggak keras, nggak langsung keras tapi empuk guys. Mungkin buat absorber juga. Ini gue tekan kuku, tuh ada ngebekasnya, kelihatan nggak? Nah tuh. Oke, terus ini semua juga berfungsi sebagai ini sih air bubble sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau jatuh nggak langsung impact ke handphonenya, dia nyebarin dulu ke seluruhnya. Ini enteng loh casingnya, nggak bohong. Looksnya aja kayak rigid banget tapi aslinya enteng ini. Lihat deh, 42 gram, ya 40-an gram, gak nyampe 45. Nih ada detail brandingannya Rhino Shield di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya ada hidung babi. Oke, kita pasang ke handphone ya. Ya seperti ini. Dia casing hybrid sih, kanan kiri atas bawahnya soft case yang enggak lembut ya, soft case-nya agak keras karena emang tujuannya buat proteksi kali ya. Tapi tengahnya dia adalah hard case. Oh, tombolnya enak dah Rhino Shield. Nggak kliki, tapi kayak mantep aja gitu. Demen gua. Bibir lebihannya lumayan tebel bagian depan. Tuh. Aman, jadi kalau ditaruh tengkurap, terus kalau taruh telentang juga oke, aman, nggak langsung kena frame kameranya pastilah. Tuh, bibir lebihannya nice ya, lebih tebal daripada frame kamera bawaannya. Beratnya tuh kalau ini jadi 270 gram kalau kita tenteng-tenteng. Bulky ini ya, casing protektif soalnya kalau Rhino Shield tuh. Looksnya seperti ini pokoknya. Looks belakangnya seperti ini ya, kotak banget dan flat frame-nya. Jadi feels S25 Ultranya masih berasa banget pas kita pegang gini, cuma emang lebih bulky aja sih. Bulky banget. Tuh, dari depannya seperti ini, kelihatan juga tuh. Ya. Tebel, ketemu frame handphonenya. Gitu. Nice ya guys ya. Kita lanjut lagi ke
casing Rhino Shield yang terakhir untuk S25 Ultra. Ya, ini yang selanjutnya, ini S25 Ultra clear case, ada MagSafe-nya. Kayaknya bening biasa aja ya, tapi ada buletan MagSafe-nya. Tuh kan bener? Ya, yang model kayak gini. Dan ini hard case. Ya, bukan soft case. Sama kayak yang tadi. Oh, mungkin kalau yang tadi smoke ya. Kenanya warnanya smoke, kalau yang ini clear. Kita timbang dulu beratnya. 42 gram juga. Nothing different sama yang tadi sih. Tombolnya aja ini. Tombolnya dia kayak frosted gitu putihnya. Jadi bukan yang clear. Sama ada brandingan Rhino Shield-nya. Di sebelah kiri. Nah tuh ya. Kebaca. Langsung kita pasang ke handphonenya. Ya jadinya seperti ini. Ya nggak kelihatan sih kalau ini Rhino Shield. Nggak tahu gitu loh. Nggak banyak orang tahu kalau ini Rhino Shield. Kecuali emang fans banget dan dia tahu ciri khasnya tuh Rhino Shield seperti ini. Cuma protektif banget loh, tebel ini. Dan ini karena hard case ya, jadi kelebihannya ini bakalan jauh lebih awet dah. Nggak akan cepat nguning biasanya. Tuh, kelihatan juga tuh tebel banget ya guys, bagian belakangnya. Ini casing aman lah pokoknya nih. Kayaknya sih kalau misalkan amit jatuh ya. Tuh, warna handphone kalian kayak expose banget. Ini kalau gue punya S25 base yang warnanya pink itu loh, yang lucu itu, kayaknya gue bakal pakai casing yang ini sih. Swear, bagus ini. Tebel, walaupun hard case ya, hard case itu tebel. Terus dia nggak cepat nguning, jadi nggak akan berubah gitu warna asli handphonenya untuk pemakaian yang lumayan lama. Even yang ininya juga hard case loh. Frame kameranya cutout-nya. Bukan, biasanya kan soft case di bagian sini kalau misalkan di casing-casing Cina ya, tapi ini enggak. Bagus. Licin, medium kenanya. Tergantung tangan, kalian keringetan atau enggak. Ini sih di gua agak licin karena tangannya juga lagi nggak keringetan sih, padahal ya kenanya agak licin berarti ya. Ya gitulah. Apa sih gua ngomong apa sih? Slipper ini licin sih, tapi bisa gue bilang licin. Tapi kalau keringetan mungkin lebih nggak licin ya, lebih keset gitu. Soalnya biasanya kalau ketemu yang licin-licin begini, hard case begini, keringet justru malah bikin nambah ngegrip. Cuma ya nggak tahu, beda-beda kali. Tapi overall yang kayak gini lah pokoknya. Casing yang clear case-nya untuk S25 Ultra. Kalau sama handphonenya beratnya jadi 271 gram, 270 gram. Kurang lebih. Segitu. Oke ya. Ini untuk yang S25 Ultranya selesai. Sekarang kita bahas untuk yang iPhone-nya dengan casing Rhino Shield. Oke, casing pertama buat yang iPhone 16 Pro ini yang clear case. Untuk clear case, MagSafe, convertible, and kamera. Kamera button. Maksudnya? Oh, coba lihat ya. Jangan-jangan buttonnya itu yang sebelah kanan ya, itu ada tombol, nggak dibolongin begitu doang. Wah, oh iya guys, bener. Ada tombolnya, jadi nggak bolong. Terus ini ada motifnya loh. Ih, motifnya kayak apa ini tuh? Dan ini tekstur. Tuh, jadi bukan print-printan doang. Print-printan sih tetap, cuma di printnya itu di bagian luar. Jadi pas kita pegang ini berasa teksturnya. Oke. Brandingan Rhino Shield di sebelah kiri sini. Sebelah kanannya nggak ada apa-apa. Ini tombol kameranya. Oh, bisa dilepas deh. Bisa dilepas. Tapi kalau dipasang bisa slide nggak ya? Kita coba aja deh. Kali masih tetap bisa. Ntar. Beratnya tuh 36 gram guys. Oke, kita pasang ke handphonenya. Ya, kayak gini jadinya. Dan ini casingnya kenanya hard case, mirip kayak si S25 Ultra ini. Cuma itu nggak ada motifnya, ini ada motifnya. Gitu, nih yang custom kayaknya bisa milih. Ada pilihannya sih, ada beberapa pilihan, bukan custom ya. Coba kameranya gue klik, bisa slide. Oh, masih tetap bisa guys. Tuh, kelihatan kan? Oke. Jepret, bisa. Oh, buat ngelindungin justru ya. Nice, biar nggak debuan. Oke, cakep.
Kita lihat detailnya bagian atas, bagian kanan, tombolnya nggak kliki, tapi depnya enak sama beneran deh. Kalau ada rezeki beli dah guys, cobain sendiri ya. Terus ini bagian bawahnya kayak rapi jali, nggak ada komplain, tapi ini kenapa kepanjangan? Harusnya dibikin segini aja. Kenapa segini? Biar sama aja kali ya moldingannya. Nah, terus nih yang tadi brandingan Rhino Shield-nya, dan ya udah. Semua tombolnya enak semua. Ini kalau sama handphonenya 247 gram, hampir 2,5 gram. Tengkurap pasti aman, nggak kena kamera. Tengkurap telentang, tengkurap aman juga, nggak langsung kena layar. Bibir lebihannya tebel guys, don't worry, tuh tebal kali. Ini juga bagian belakangnya gitu. Dia jadi kayak two-tone ya. Yang cutout frame kameranya dia berwarna hitam. Oke, nice, bagus nih. Jadi kayak makin mewah aja gitu iPhone-nya. Ada gambar-gambar kayak apa gitu. Tuh udah. Bagus. Sip. Wah, hardcase nih bukanya. Bukanya agak-agak ngeri, keras sekali. Rhino Shield. Tuh, susah. Aduh. Beneran gue nggak bohong. Susah bukanya. Dorong. Bisa ya. Mesti dorong bagian kameranya guys. Effort dikit. Oke ya, kita lanjut lagi ke casing Rhino Shield berikut ya. Oke, Rhino Shield selanjutnya iPhone 16 Pro Gelatin, dan ini warnanya Cyber Blue. Kalau yang tadi Ice Black, ini Cyber Blue, nih warnanya biru, berarti biru ini. Hehehe. Wah, bagus sih nih casingnya. Tapi kayaknya nggak nyambung sama warna iPhone gue sih. Cuma ya kita coba aja dulu nanti ya. Modelnya sama, hardcase juga, all semuanya. Oke, dengan detail-detailnya juga sama kayak tadi ya. Nanti gue tunjukin aja. Ini beratnya juga harusnya sama sih. 39 gram, 3940. Oke, toleransi 1 gram. Dan langsung aja kita pasang ke handphonenya. Ya, looksnya seperti ini. Birunya bagus sih. Cakep nih. Birunya bagus tapi nggak nyambung sama warna coklat dessert sininya nih, dessertnya. Warna goldnya itu nggak cocok. Kalau warna putih aja handphone teman-teman cakep nih. Tapi kalau warna hitam jadinya malah buak, makin gelap. Mesti ketemu iPhone yang warnanya terang. Ya ini masih oke-oke juga sih. Cuma bagusan yang putih sih tetap looksnya kayak gini ya. Nah, ini karena dia bentuknya lebih compact daripada yang tadi si S25 Ultra. Ini walaupun licin jadi nggak berasa licin guys, karena kegenggam. Ya, karena casingnya walaupun bulky ini tetap kena genggaman kita full. Enak megangnya. Cakep. Enak. 247. Nah bener sama berarti. 247 gram kalau sama handphonenya. Ya kayak gini lah pokoknya looksnya ya guys. Tombol kamera aman. Tuh. Bisa zoom juga. Nggak ada masalah. Jepret bisa. Terus bagian atas detailnya seperti ini, tebel juga tuh belakangnya ya, ke sebelah kanan, bawah, dan sebelah kiri ada brandingannya Rhino Shield. Dan sudah tak ada apa-apa lagi. Tombol-tombolnya dikasih senada ya, dan ini plastik sih. Depnya enak banget. Oke, kita lanjut lagi ke casing yang terakhir buat iPhone 16 Pro sekalian ya, buat episode kali ini juga. Didorong bagian kameranya, kotor dikit dah lensa kamera, nggak apa-apa, yang penting bisa kebuka. Oke, lanjut. Oke, ini dia yang terakhir, dan sorry ya dari tadi gue lupa ngetes MagSafe-nya, cuma pasti aman lah, bisa ngecas itu wirelessnya. Ini kita lanjut lagi, ini untuk yang iPhone 16 Pro Solid Suit Shell Beige. Nah, tipenya ya. Tipenya ini Solid Suit, cuma ini mungkin ini warnanya nih. Shellnya beige. Kita lihat dalamnya kayak mana. Oh, langsung seperti ini. Wah, ini bagus sih. Teksturnya berasa banget kayak apa ya, kayak bukan amplas tapi kayak mirip kayak ini loh, apa, batu-batu yang biasanya ada di taman tapi yang bulat itu, yang batunya mahal itu, harganya gue tahu tuh. Feelsnya kayak gitu. Ada ini loh kayak apa
apa ya tuh, kayak aspal, kayak jalanan, tapi nggak amplas. Kalau kalian menyangka ini kayak amplas bang, enggak. Ini lebih halus. Amplas 1000 aja kalah halus ini lebih halus lagi sih. Megangnya enak banget. Wow. Ini bagian belakangnya seperti ini pokoknya. Ya. Beratnya 38 gram. Oke, dikasih bener-bener yang frame kameranya ini senada, warnanya beige juga, terus tombol powernya gini. Ini tombol kameranya bisa dilepas ya kalau misalkan kalian risih sama warnanya hitam nih nggak nyambung. Ini ada hidung babi di sebelah kanan di sini. Sini ada brandingan embossan si Rhino Shield dan tombol powernya, tombol lagi nih volume. Dan warnanya senada juga gitu. Coba kita pasang Herman. Ini harusnya masuk sih warnanya ya. Iya guys, kayak gini. Ih, masuk warnanya, cakep. Tapi ini feeling gue bakal cepet kotor nih di bagian sudut-sudut sininya. Apalagi gue sering keluar masuk celana, kan kantong celana nih handphonenya. Tapi warnanya bagus loh, masuk banget. Warna Pantone colornya tuh oke gitu loh. Beige ketemu sama rose gold dari si iPhone-nya ini, coklat begini. Bagus. Suka. Oh, bagian depannya juga tuh tebelnya cakep ya. Sisi kameranya. Sisi bezelnya. Bagus loh. Sama wallpaper gue juga nyambung nih warnanya jadinya. Bagus, cakep. Gimana kalau menurut teman-teman, suka nggak kayak gini? Cuma ya pasti cepet kotor sih. Ini casingnya kenanya kayak hybrid sih. Ya. Ntar lo nih biar nggak lupa lagi. MagSafe. Oke, ngecas. Aman, nggak usah diraguin lah. Brand udah ada mereknya gitu pasti fungsi gitu loh. Oke, ini kenanya iya sih hybrid, kanan kiri atas bawah dia soft case, tengahnya hard case. Ada ini lagi tuh tonjol-tonjolan buat besi MagSafe-nya ya. Hehe. Sip. Oke. Dah kalau begitu nggak ada yang favorit, semuanya bagus-bagus semua. Paling kesimpulan dari gua aja dari kamera yang di depan. Ya, yang menjadi favorit di episode kali ini buat yang iPhone 16 Pro, gue demen yang solid shoot ini pastinya. Warnanya beige dan pilihan gue nggak salah. Ternyata masuk banget sama iPhone 16 Pro yang warnanya desert ini. Desert, ya begitulah pokoknya. Yang warnanya agak-agak keemasan. Masih masuk warnanya. Terus juga gue seneng ada perlindungan buat kamera buttonnya. Unik sih, kirain kamera buttonnya itu nggak bisa dilapisin, tapi ternyata walaupun ada lapisannya, tetap kita bisa ngekontrol begini. Walau ya jujur aja jarang kepake sih sama gue. Kamera kontrol ini kan masih tetap gue bilang adalah useless feature di iPhone 16 series. Dan buat yang S25 Ultra-nya sendiri, gue seneng ya mau nggak mau yang ini sih pilihannya. Soalnya kalau yang tadi warna smoke sama warna clear itu kayak biasa aja, nggak ketahuan banget Rhino Shield. Tapi kalau yang ini, gue tuh taunya Rhino Shield tuh ya kayak gini sih guys, sama pinggirnya hitam, terus dia rada bulky, terus ya begini motifnya. Dan ini tuh tadi namanya agak lupa deh gue, panjang banget soalnya. Galaxy S25 Ultra Le Melendres Scatter Black. Agak ribet ya penamaannya, tapi ya inilah yang gue pilih untuk S25 Ultra-nya. Nah, kalau buat tipe-tipe lainnya, teman-teman tuh mesti ngecek ke websitenya Rhino Shield sih, dan pastinya datang ke sini mesti impor ya. Agak-agak ribet, tapi ya at least kalian jadinya tahu kalau Rhino Shield itu bikin casing buat iPhone 16 series dan S25 Ultra itu kayak gimana. Dan dua casing ini yang gue pilih untuk gue jajan dan datang ke Indonesia walaupun bayar bea cukainya lumayan. Padahal gue tuh udah naruhnya as a gift, harusnya tuh free. Cuma ya udahlah. Dapal kan Indonesia kayak gimana? Indonesia ya, bukan Wakanda, bukan juga Konoha. Mereka mah dua negara yang baik sama rakyatnya. Ups. Yaudah, nextnya sampai ketemu lagi di video tim casing yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.